Kak. Ya. Mau nanya deh, itu kemarin perutnya dibelek nggak sih? Terus gimana sekarang perasaannya? Oke, jadi kalau histerektomi itu adalah operasi rahim. Laparoskopi itu, jadi aku nggak dibelek. Ini mohon maaf nih, ini bukan porno-pornoan, tapi ini aku tunjukin fotonya ya. Seperti inilah keadaan perut aku dengan 4 lubang kemarin yang masih on the way untuk kering. Nih. Kamel. Yo, selamat datang. Makasih loh udah jenguk aku. Pas banget seminggu ini aku dilarang gak boleh kemana-mana. Ya kan, jadi aku gak kerja. Pokoknya basically I'm just staying at home. Pas banget kalian masuk ke dalam temenin aku karena aku udah mulai bosen. Udah hampir seminggu gak bisa kerja, gak kemana-mana. Pokoknya bener-bener cuma di rumah. Plus aku mau ngajakin kalian untuk ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol apa? Banyak banget nih. Thank you very much yang udah ngirimin banyak respon seputar vlog aku kemarin. Plus juga banyak banget pertanyaan yang mudah-mudahan satu persatu bisa aku jawab sesuai dengan pengalaman aku operasi kemarin. Yuk masuk, let's go. Nah, ini pas banget karena aku pasca operasi, jadi ini masih banyak banget dikirimin bunga-bunga, terus ada makanan-makanan. Terima kasih ya yang udah ngirimin beberapa. Pasti aku taruh di sini karena aku baru mulai turun ke bawah. Kemarin tuh pretty much semuanya aku di atas. Karena kan belum boleh naik turun tangga. Kak, kemarin banyak yang nanya tuh, kakak tuh operasi apa sih sebenarnya? Jadi ini teman-teman banyak yang sebetulnya masih bingung ya. Sebenarnya operasinya operasi apa? Dia bilang kak operasinya operasi miom, kak operasinya operasi kista. Bukan. Aku itu kemarin berjuang melawan yang namanya adenomiosis. Beda-beda tipis sama endometriosis. Kalau kalian penasaran bedanya endometriosis sama adenomiosis, itu kayaknya kalau nggak salah cuma beda tempatnya aja. Tapi untuk detailnya kalian bisa lihat di vlog aku sebelumnya. Tuh dijelasin sama dokter Caroline. Nah, operasi yang aku lakukan itu adalah operasi pengangkatan rahim. Jadi sekarang di usia menuju 42 tahun, aku udah gak punya rahim lagi. Puji Tuhan, ya apapun juga disyukurin ya. Karena kan udah ada 2 orang anak juga. Jadi emang gak planning untuk pengen punya anak lagi. Nah, operasinya apa yang dilakukan tindakannya adalah laparoskopi robotik. Ntar aku jelasin sama kalian. Pas banget ada anakku, ada kakak Chloe. Halo sayangku, sini dong. Sini, kakak Chloe hari ini lagi ulang tahun guys. Come here. Happy birthday my love. Happy birthday, careful perut mami. Hari ini Chloe ulang tahun keberapa? Ke-11 tahun. Gila ya, banyak banget yang bilang Kamel perasaan baru ngeliat Chloe tuh kayak masih bayi, masih baru brojol. Itu 11 tahun yang lalu loh. Dan sekarang Chloe sudah almost pre-teenagers. No. Sekarang jadi Chloe kelas berapa sayang? 5, kelas 5. Kelas 5. Oke, nih Mami pengen ngobrol sebentar sama kakak Chloe. Pas banget Chloe ada di sini kan. Jarang-jarang nih. Soalnya Chloe sekarang udah males banget diajakin konten sama Mami. Kenapa sih nggak mau konten lagi sama Mami? Dulu kan kamu kan bikin konten-konten orang Batak gitu apa segala macam. Why? Because I have so many PR. Homework. Jadi dia mau fokus dulu sama sekolah. Kan Chloe baru pindah ke sekolah barunya. Anyway, Chloe tahu nggak sih Mami habis operasi? Of course. Oke. Chloe tahu nggak Mami tuh operasi apa? Rahim Mami. Operasi rahim Mami. Diapain rahimnya? Rahimnya itu dikeluarin. So I don't have rahim anymore. Iya. Tahu nggak kalau orang nggak punya rahim itu masih bisa punya anak nggak? Nggak bisa. Chloe sedih gak? Do you still want to have sister or brother? No. No, it's enough. Just you encourage. Aku aja udah ribet. And then, ya Chloe kan pernah lihat juga beberapa kali ya. Chloe pas ngeliat Mami kemarin kayak lagi menstruasi, Mami tuh gimana? Sakit ya? Cubit takut terus. Kalau lagi sakit ya? They always pinch me. Like, sakit gitu kalau lagi period cramp. And then pas Mami kemarin operasi, how did you feel? Ya sedih. Kenapa sedih? Karena kan Maminya mau dioperasi tapi selalu berdoa. Oke. And then waktu Mami akhirnya operasi, Chloe deg-degan nggak? Deg-degan banget. Alright, did you pray for me? Yes, but in there I was in my school, lagi di sekolah jadi deg-degannya makin kenceng. But you did pray? Yeah, of course. Praynya gimana? How was it? Makasih Tuhan, semoga Mami nanti operasinya lancar diberkati Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you my love. You're done. What? Done what?
You have Kan ada something? operasinya. Oh, oke. Senang sekarang lihat mami udah pelan-pelan sehat, ya kan? Oh, don't you there. Mami udah dulu ya, aku mau ngerjain PR. ih, It's kita- already 16:20 tuh. Udah 16:22. No, kita mau bikin konten-konten dulu dong. Dulu. Aku harus itu. What? Ada PR. Oke, alright then. So, guys, thank you. Inilah yang terjadi pada saat ya kan konten kreator rumahnya di gang. I'm gonna buy. Ya udah, kalau gitu bocil nggak bisa dipaksa guys, karena sekarang udah punya pendirian, kagak bisa kita paksa-paksa lagi. By the way, sebelum kita keluar, aku pengen nunjukin kalian, saking aku tuh udah bingung, karena kan biasanya kan aktivitas tuh ibaratnya hampir tiap hari tuh pasti aktif, ngapain lah, keluar lah, podcast lah, syuting lah, apalah. Terus tiba-tiba nggak boleh kan, harus di rumah pokoknya. At least my mom said at least a week lah kamu harus di rumah gitu. Nah akhirnya yang aku lakukan supaya nggak mager, karena olahraga kan juga of course dong nggak bisa gitu. Jadi saking aku udah mager bikin konten iya di rumah, kayak kemarin aku bikin vlog kan di rumah, itu jalan masih tertati-tati, and then terus udah bingung daripada mager main handphone aja, jadi aku bebenah rumah. That's one of the thing that I like the most kalau lagi di rumah, yaitu bikin aku healing tuh adalah beberes rumah, decluttering. Jadi aku beresin, aku buang-buangin barang-barang, makeupku bersih rapi, aku cuci spons-spons aku. Of course kalau nggak boleh yang maksudnya gini, kalau misalnya ngerasa kayaknya oke, ini it's enough, udah cukup nih berdiri dari tadi, ya udah istirahat, tiduran lagi. Karena takutnya kan ini biar bagaimanapun juga kan lukanya kan di dalam mungkin kelihatannya di luar tuh udah kering, tapi di dalamnya kan kita nggak tahu gitu. Kak. Ya. Mau nanya deh, itu kemarin perutnya dibelek nggak sih? Terus gimana sekarang perasaannya? Oke, jadi kalau histerektomi itu adalah operasi rahim. Laparoskopi itu, jadi aku nggak dibelek. Kalau misalnya teman-teman tahu kalau operasi sesar melahirkan itu kan kita biasanya kan di black ya, bahasanya apa sih, dipotong lah gitu ya, dari sini ke sini gitu, segede gini lah. Nah pada saat laparoskopi of course tidak dibelek, jadi kayak cuma karena robotik laparoskopi, jadi ada robot yang aku tunjukin kalian nih, aku tunjukin lagi. Jadi tangan-tangan robot ini semua udah disterilin, yang akhirnya masuk membuat 1, 2, 3, 4 lubang di perut aku. Ini mohon maaf nih, ini bukan porno-pornoan, tapi ini aku tunjukin fotonya ya. Seperti inilah keadaan perut aku dengan 4 lubang kemarin yang masih on the way untuk kering nih. Nah kayak gitu guys, jadi nggak dirobek semuanya. Makanya per hari ini tuh aku tuh operasi Jumat pagi, hari ini Kamis, belum seminggu. Oke, sekarang jalannya ya. Kalau kemarin kan waktu pada saat bikin vlog tuh itu masih pelan-pelan banget, tapi ini nggak boleh takabur ya guys, ini hanya update kondisi. Ini kondisinya sebelum seminggu menuju 1 minggu aku udah bisa jalan, lumayan cepet nih jalannya tuh. Set coy, nggak boleh sombong pelan. Duh, moonwalk juga bisa guys, ya kan? Nah, tapi biar bagaimanapun juga, kayak misalnya dari ngambil barang nih di bawah bisa sih, tapi ngangkat-ngangkat yang berat aku nggak mau dulu, takut. Karena seperti aku bilang, di luarnya mungkin udah kering, kita nggak tahu dalamnya. Karena kan, coy, itu aku tunjukin ya kemarin hasil dari si bagian rahim yang dipotong-potongnya, itu kan dalam gitu. Jadi aku mendingan pelan-pelan, take it slow, day by day, gak ojo ke susu lah ibaratnya. Terus naik tangga, karena rumahku juga lumayan tinggi, aku lumayan ngurangin. Jadi kalau misalnya kayak hari ini aku mau syuting, udah sekali aja turun, ntar tinggal naik. Jangan naik turun. Pokoknya membatasi aktivitas, tapi juga as you guys can see, tetap bisa beraktivitas dengan leluasa. Puji Tuhan, alhamdulillah. Emang Pisces tuh pelin-pelan ya. Gue pengen keluar, pas gue liat kayaknya masih agak terik ya, jam 4. Udah kita di dalam aja deh ya yang ada AC. Soalnya kan kalau nyet-nyet gitu kan, karena hari ini gue nggak makan painkiller. Jadi kalau misalnya di luar panas-panasan, udah deh di sini aja kita ngobrol, oke? Ini aku geser-geserin dulu. Karena ini tajam guys, bisa soek pantera. Coy, soek sini, ya Allah tolong. Ya Allah kalau kata bunda kan, jangan sentil deh, gini aja dulu. Oke. Kak, mau nanya deh, kemarin biayanya operasi itu berapa sih? Operasi aku itu kemarin kebetulan aku hampir semuanya di cover pakai asuransi. Jadi emang aku udah mempersiapkan, belajar dari teman-teman, asuransiku, puji Tuhan semuanya tercover dengan baik. Jadi so far so good. Gue pengen gini. Nah kalau duduk tuh, kalau yang bangkunya belengek gini agak kayak ketarik gitu dikit. Oke, lanjut. Kak, mau nanya lagi deh.
Sakit nggak kemarin operasinya? Oke, ini banyak banget yang nanya sakit apa enggak, udah pasti ya, karena kan yang kita takutin pasti adalah rasa sakitnya. Jujur ya, pada saat gua masuk ke ruang operasi itu kan deg-degan. Ya pastilah, lu mau dibelek, bohong banget lu nggak deg-degan. Sekata-kata lu udah berdoa juga tetap aja lu udah deg-degannya pasti. Dan menurut gue itu manusiawi banget lah, asal jangan panik. Karena kan lo akan dicek si tensi lo, takutnya kalau lo makin panik, makin stres, tensi lo naik, kan malah nggak bisa operasi. Jadi ya, I was just trying to calm myself down. 1 hari sebelum gue operasi, itu tuh gue doa, nangis sama Tuhan, minta diberikan kekuatan. Karena itu dia, kalau makin stres kan blood pressure-nya makin naik gitu. Pokoknya Tuhan, aku berserah, tolong please, karena gue tahu gue orang gampang panik, please calm myself down. Dan gue itu bukan orang yang berani ke rumah sakit. Bukan orang yang berani ke rumah sakit, beda sama adik gue si Nana. Kalau dia mah berani ke rumah ke kamar mayat aja dia berani, dia mah nyalinya gede. Kalau gue nyali cuma di panggung, takut banget. Nah tapi kan bagaimana lagi, karena emang udah harus dioperasi, itu udah ibaratnya final decision. Ya udah, akhirnya makin dekat harinya, 1 hari sebelum operasi itu gue masih minta izin sama dokter Ivan untuk pilates. Kata dokter oke, nggak apa-apa, karena kan setelah itu gue akan break. Jadi pada saat masuk ke ruang operasi, dokter anestesinya bilang, Bu siap-siap, pokoknya nanti relax aja, tunjukin ini robotnya. Nah gue ajak ngomong tuh robotnya seperti yang di video, gue bilang bot, gue panggil bot, kamu yang akan dipakai nanti sama dokter untuk masuk tangan-tangan kamu tuh yang akan memotong-motong bagian-bagian si rahim aku. Please make the best of it ya. Terus aku bilang dalam nama Tuhan Yesus aku doain gitu si robotnya. Udah selesai tuh kan aku pakai ini kan kayak bathrobe gitu kan dari rumah sakit. Gue masih pakai underwear. Tapi kayaknya gue telanjang kali ya, kalau di operasi telanjang gak sih? Telanjang kan? Tapi gue tetap cari underwear gue yang bagus, malu dong gue sama dokter ya kan. Coy, ini artis underwear aja lah gue. Terus udah gitu, Bu, jadi operasi gini, Bo. Lo pernah ini gak sih? Pernah Lutfi baru kawin kan, Vi? Lo nanti kan mulai akan nemenin istri lo untuk pap smear kan? Nah orang kalau pap smear itu kan kakinya diangkat dua-duanya kanan kiri. Jadi tertiduran, jadi kepala gue tuh di bawah. Makanya dokter bilang tuh 2 jam operasinya. Dokter bilang kalau pas bangun pasti agak kelingan karena kepalanya agak di bawah, kakinya di atas ngangkang gitu loh. Jadi pada saat gue dudukin, itu kan dingin banget ya kamar operasinya. Udah pokoknya gue udah gak bisa mikir, gue udah pakai earphone tuh, maksudnya gue mau dengerin lagu puji-pujian dulu, lagu-lagu Tuhan supaya menenangkan. Terus gue bilang, Sus nanti nitip ya handphone aku sama si earphone aku gitu. Oke gitu kan, nih semuanya udah pakai ijo-ijo segala macam baju operasi. Terus si dokter anestesinya, oke Bu pokoknya relax aja ya, tenang aja. Iya, gue pikir tuh masih kayak zaman gue operasi sesar, jadi gue bisa tiduran dulu, terus gue denger lagu-lagu Tuhan, habis itu gue sayup-sayup baru gue hilang. Kagak nih, gue duduk. Ya bedanya gini, pada saat gue operasi sesar kan di black setengah, itu kan nggak buka bius total kan. Jadi si anestesinya itu ditusuk, dimasukin lewat tulang belakang, kita disuntik. Aku pikir begitu dong, ternyata enggak, masuknya lewat infus. Jadi masuk infus, baru aku mau naikin kakinya Bu, ini segala macam, tiba-tiba deng, gone, hilang. Udah kesadar gue. Itu handphone gue masih hidup ternyata, jadi gue kayak ngerekam lampu-lampu itu masih kerekam di handphone gue, berarti gue langsung hilang tuh. Gak ada sayup-sayup loh, karena gue inget banget gue pernah operasi tuh ada benjolan di tangan gue, itu operasi kecil sih. Itu bius total tuh, sayup-sayup gue masih ibu ntar jangan dilawan ya, pokoknya relax aja. Terus gue dalam hati gini, gue lawan nih bius, gue lawan. Gak bisa hilang juga dong ya menurut lo, kuda aja mental. Nah itu gak sama sekali, Bo. Ini bener-bener gak ada A, gak ada U, deng, lo hilang. Pas bangun-bangun, sadar-sadar, ya itu udah di kamar observasi, terus udah kayak menggigil. Emang kan pasti karena kita telanjang kayaknya ya. Itu dan kamar operasi kan memang harus dingin sekali supaya nggak ada bakteri dan virus. Jadi aku dipakein selimut untuk memanaskan badan aku. Udah menggigil sebentar, tidur lagi. Nggak lama, kalau nggak salah kata editor gue 3 jam lah. And then ini 2 jam operasi, 1 jam observasi ya. Dipindahin ke kamar tempat gue ini nginep. Setelah itu agak mual yang gue rasain. Gue sempat muntah ya Vi. Sempat muntah, agak sempat kelingan pas diajak dibangunin gitu ya. Karena itu tadi mungkin kepala gue di bawah gitu. Tapi hari itu gue tidur terus dan tidurnya enak banget. Nah kalau adik gue kemarin di bius total, dia tuh mimpinya macam-macam. Kalau gue nggak ada mimpi, pokoknya tidur aja, enak rasanya gitu. Jadi kalau ditanya sakit apa enggak,
nggak ngerasa sakit sama sekali, tapi setelahnya ya pasti ada nyeri-nyeri sedikit. Tapi hari besoknya siang itu gue udah bangun, udah mulai jalan pelan-pelan gitu. Kemarin pas operasi ada kejadian lucu nggak sih? Ada lucu kejadiannya. Satu, pertama underwear nggak tahu di mana. Terus gila-gila gue, suster maaf underwear saya di mana? Nanya mulu, susternya, iya bu, saya tahu underwearnya mahal bu. Enggak, bukan gitu kan, saya malu, nggak tahu kececer di mana, orang udah hilang habis itu. Terus yang kedua, lucu, jadi aku kan tahu nih bahwa pasti abis operasi seminggu tuh libur. Jadi gue tarik benang dong, makanya muka gue kemarin tuh kalau di vlog tuh ada yang bilang kok mukanya sekarang lancipan, orang habis tarik benang, kok bela-belain, iyalah namanya juga kan, nih gue tuh sebelum operasi tuh pakai bulu mata tuh, ya kan, tapi kalau kuku gue copot semua. Lipstick nggak pakai karena takutnya kan kalau misalnya ada komplikasi coy, ada apa pokoknya yang aneh-aneh itu kuku kan dilihat, nggak boleh, ini nggak boleh pakai kuku, gue copotin. Dan pas operasi ini emang karena gue tahu gue akan break dari syuting dan segala macam, jadi kuku semuanya gue istirahatkan, muka gue istirahatkan. Plus gue tahu nih bengkak-bengkaknya kan pasti bisa lah gitu semingguan ini, jadi gue tarik benang dulu 2 hari atau 3 hari sebelum operasi. Terus aku bilang sama dokter Ivan, dok, kan gue takut ya, ntar abis gue dioperasi pas mau dipindahin kan kadang-kadang suster nggak tahu deh gimana. Pokoknya dia namanya gue berat kan, mungkin diangkat nih, tuh muka gue kalau kena penyong coy. Terus gue bilang, dok, muka gue jagain ya dok, muka gue bisa tarik benang. Terus kata dokter Ivan gini, bu mohon maaf saya itu obgyn ngurusin dari pinggang ke bawah, nggak ngurusin dari leher ke atas. Tapi ya itu makanya kalau misalnya kemarin ada yang bilang kak kok mukanya kelihatan lebih tirus abis operasi, karena sebelum operasi memang aku abis tarik benang muka karena tahu ini pasti akan break dan it's a good time untuk rest kulit dan juga wajah aku. Oh ini diangkatin dulu nih, angkatin satu, coba angkatin dulu semuanya, kakak mau lihat, terus coba mau ganti sama foto-fotonya, coba angkatin dulu ya. Kak, kemarin itu siapa aja sih orang yang kakak ajak diskusi sebelum ngambil keputusan buat operasi? Sini sih. Yang gue ajak diskusi itu adalah yang pertama, kemarin teman-teman bilang kan, nih Kamel sama nih penyakitnya sama Rachel Goddard. Yes, Rachel itu adalah salah satu yang gue banyak nanya sama dia, karena dia itu juga operasi pengangkatan rahim. Gue gak tahu sih dia laparoskopi apa enggak, tapi gue banyak nanya sama dia. And then, terus ini sih, setelah itu Melanie Subono tuh sampai gue sebelum masuk ke meja operasi gue bilang, Mel, I finally gonna do this. Kan dia bilang, udah ngapain sih, lu tahanin sakit gitu. Coy, debunya buset, tebel banget. Kayak dompet pas tanggal muda, buset, segini. Terus udah gitu, Melanie Subono dia bilang, udah you go for it, you're strong girl. Thanks ya Mel. Terus Rani Fadli, Fadli. Itu dia juga bilang, dia juga pengangkatan rahim. Terus dia bilang, udah Mel, I feel a lot better setelah operasi. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi, ada beberapa teman-teman bilang, kak aku lagi mau udah bermasalah endometriosis dan dokter udah bilang harus angkat rahim, tapi aku masih maju mundur, aku masih takut kak. Believe me, kalau kalian nggak pengen punya keturunan lagi, udah deh, just do the operation. Tadi ada yang bilang, kak aku masih bertahan dengan suntik hormon ya. Kalau masih pengen punya anak, ya udah pasti ada consideration untuk mempertahankan rahim. Tapi kalau udah nggak pengen punya keturunan, udah deh, karena kualitas hidup kita bener-bener menurun banget dengan kita punya adenomiosis ataupun endometriosis. Begitu sehari sebelum mau mens aja udah sakit luar biasa. Bener gak sih ya kakak tuh? Terus setiap mens tuh aku harus makan. Nanya Ose loh, bukan nanya Tyson. Ose supir gue guys. Gue suruh beli pembalut lah, gue suruh apa. Pokoknya semua tim udah tahu deh kalau gue udah menstruasi udah senyo. Terus udah gitu, itu gue mens tuh yang gue ceritain gue sampai kayak kencing, itu udah makan pengurang darah loh. Kebayang nggak kalau nggak makan pengurang darah? Darah kita habis, maksudnya darah kita berkurang banget. Terus HB lo turun, jantung lo jadi bekerjanya lebih capek, ginjal lo juga bisa rusak. Jadi sebenarnya bukan cuma endometriosis atau adenomyosisnya aja, tapi juga merusak banyak organ tubuh kita, gitu. Oke, so think about it. And then ya udah just do it kalau emang nggak pengen punya anak lagi. Penyebabnya apa sih? Apa gara-gara makanan? Sebenarnya sih gue juga nanya ke dokter ya. Saya coba ditaruh dulu. Nanya ke dokter, gue belum tahu juga sih. Maksudnya dokter sendiri juga nggak tahu to be exact why. Ini kan imbalance hormone. Ini as far as I know ya. Tapi gue nggak tahu to be spesifik kenapa. Karena kalau dipikir-pikir, nih misalnya ya orang dulu bilang, nggak tahu, gue sempat denger nih, I don't know if it's true or not. Kanker rahim itu bisa disebabkan juga, jauhin dalam nama Yesus, gara-gara hubungan seks yang too early, terlalu muda.
Hubungan mulai-mulai umur 29 coy, senakal-nakalnya tuh, ya kan. Terus udah gitu, makanan most of the times I eat healthy. Ya nggak selalu nggak kayak Tyson sih. Tyson mah dia mah bukan orang, dia mah robot, ya kan. Oh mbak, ini saya coba dijajah dulu. Terus udah gitu olahraga rajin dari muda juga olahraga. Jadi ya nggak tahu sih. Ada yang bilang katanya mungkin nggak sih gara-gara melahirkan secara sesar. Ya nggak tahu sih, maksudnya so many factors, but I don't know to be exact why. Dan aku juga nggak mau sotoy gitu. Tapi ya udahlah, it just happen. I don't know, maybe just random to some people. Dan ya dapat berkat, dapat juga tantangannya kali dari Tuhan. Sip. Wah jelek amat sih. Tuh masuk gak? Masuk kan? Ambil aja, ambil. Harus dipaku, iya. Jadi posisinya gimana? Ya tadi apa lagi? Enggak, makanya tunggu bentar. Kak, ini ada pertanyaan konyol nih. Berhubungan dengan operasi nggak? Kangen gak sama Bunda Korla? Wah, kangen. Tapi gue sedih loh kemarin gak bisa nganter Bunda loh. Tapi ini bener-bener ya guys, gue tuh kan udah tahu ya. Jadi gue itu, lo tanya deh, jadi dari zaman gue ke dokter Caroline, habis itu ke dokter Ivan, itu gue tuh maju mundur mulu operasi. Ini tim juga bingung, kakak jadi operasi kapan sih kak? Jadi soalnya takut kan, coy, udah rahim mau diangkat. Jadi oke dok, kita set ya. Pertama dari tahun lalu ya Vi, tahun lalu gue tuh udah mau operasi. Maju lagi, ntar deh gue abis akhir tahun gue mau jalan-jalan dulu baru gue operasi. Maju lagi loh. Sampai akhirnya kemarin tuh udah di set, dokter anestesi udah dibook. Bu, ditelepon, mohon maaf ini udah mau masuk tanggal berapa bu? Kita mau set ruang operasi segala macam. Mbak maaf, aku kayaknya mundur ke minggu depan ya. Gue bilang, saya ada kerjaan. Padahal tuh gue mengumpulkan nyali guys, aku tuh atut. Jadi bilang gue tuh sih penakut kalau ke rumah sakit. Nah, tapi Tuhan tuh baik ya menurut gue. Kenapa? Karena Tuhan tahu gue tuh kan gila kerja. I love my work gitu. Terus Tuhan tahu bahwa sebenarnya untuk bisa istirahat dan gak ngapa-ngapain tuh it's not easy for me. Gini kayak seminggu, harusnya mungkin 2 minggu kan. Tapi ini kayak minggu depan fingers crossed mudah-mudahan dia bisa aktivitas. Tapi dikasih penghiburan sama Tuhan. Kenapa? Karena seperti aku sempat share sama teman-teman, aku tuh sebenarnya nggak ngarep waktu pada saat Bunda Korla datang, karena kan aku tahu nih pasti banyak banget yang pengen podcast, pengen ketemu sama Bunda. So I was just, ya udahlah, I was just gonna give a shot, nanya sama Igun, kalau bisa dapet syukur, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Gua tuh model orang yang I always gonna ask, karena gue percaya kalau lo nggak nyoba, lo akan nyesel. You never know if you not try. Tapi I would ask, but I would never beg. Ngerti kan? Jadi gue minta tapi gue gak mau ngemis-ngemis. That's me gitu. Harga diri coy, orang Batak ya kan. Jadi gue Gun, karena mungkin bukan Igun gak mau kasih ke gue, karena kan pasti it's gonna be packed gitu kan. Everybody pasti akan minta. Tapi puji Tuhannya emang Tuhan mau kasih penghiburan. Aku diizinkan ketemu sama Bunda, which is I like her. Terus udah gitu bisa bikin podcast sama Bunda di saat awal-awal tuh ya kan. Terus bisa jogetan sama Bunda di meet and greet yang pertama, karena Tuhan tahu dihibur dulu nih, senang-senang dulu ketemu sama idola lo tuh ya kan, happy lo podcast segala macam. Setelah ini jangan kau maju mundur lagi kata Tuhan kan, operasi kau, jangan kau bikin ribet orang-orang yang udah ngebook. And then setelah itu istirahat dulu, karena kan hidup itu semua ada waktunya. Masih banyak banget nih guys pertanyaannya, tapi mungkin gak bisa dijawab satu persatu ya, karena kalau nggak panjang banget nih videonya. Kak, ada video details nggak yang complete? Share di YouTube dong. Kalau detail pada saat operasi video sih enggak ya, karena kan ya itu cuma cuplikan-cuplikan, potongan-potongan. Kayaknya nggak bisa masuk juga ke ruang operasi. Kak, apapun yang kami lakuin, it's your choice, yang terbaik. Nggak pengen nanya apapun juga, cuma pengen mendoakan. Terima kasih. Dia bilang katanya semoga recovery-nya bisa segera, amin. Karena minggu depan I cannot wait to go back for work. Dan semoga lukaku semuanya juga bisa segera dijauhin dari macam-macam. Dan aku masih menunggu hasil patologiku. Dalam nama Tuhan Yesus hasilnya semuanya jinak, hasilnya baik semuanya. Terus ada yang bilang, minggu depan aku mau angkat rahim nih Kamel, rasanya takut banget, tapi lihat video kakak aku termotivasi. Yes, doa dulu. The first thing that you have to do adalah tanya Tuhan, is it gonna be the best decision atau enggak? Oke, karena ini bukan operasi kecil, it's gonna change your life, oke, in a good way pastinya. Dan juga tapi pasti ada mempengaruhi. Gue nggak tahu sih, karena gue nggak bisa ngomong, karena kan gue baru banget operasi. Tapi I think it's gonna be a lot better for your life. Tapi tanya Tuhan, berdoa, pastikan hati kamu, ask the people that you trust, your doctor. Nggak cuma satu dokter, gue nanya ke beberapa dokter sampai akhirnya memutuskan tuh,
Oke, I'm ready. Tanya sama orang-orang yang sudah pernah melakukan pengangkatan rahim. Gimana rasanya? Setelah bertahun-tahun seperti apa? Masih bisa ewong nggak sama suaminya? Tanya detail semuanya. Apalagi kalau kamu seorang istri dan kamu juga masih muda. Sama seperti gua, masih going for it too. Oke, satu lagi pertanyaan. Kak, sorry agak out of topic nih. Tolong bantu aku, Kak. Beri pinjaman. Aku lagi kelilit sama pinjol. Oke guys, kita akhiri dulu kalau gitu. Ini kurang ajar. Orang gua aja luka belum kering. Gue suruh mak gue makan ikan gabus. Ini masalah pinjol, masa minta sama gue? Anyway, you guys, please taking care of your body, taking care of your health. Karena bener-bener pada saat kemarin di meja operasi tidak ada harta apapun juga, mau mobil Alphard mau apa, tetap kalau lo nggak punya kesehatan lo nggak bisa enjoy your life. Oke, stay healthy, stay happy everybody. Bye, God bless you. Pelan, jangan centil.